Selamat datang di YouTube channel kami, Pendekar Gunung Raung. Konten yang akan kami bahas adalah spiritual, sejarah, kebudayaan, fenomena sosial, motivasi, dan misteri. Tolong dukung channel kami dengan subscribe, like, dan share jika konten yang kami sediakan bermanfaat. Terima kasih. Apa perbedaan bulan Suro dan Muharram? Masyarakat yang mengidentikan malam 1 Suro sebagai malam yang mistis dan angker. Mengapa begitu? Pada dasarnya, Suro merupakan bulan pertama dalam kalender Jawa Islam. Bulan ini adalah penyebutan orang Jawa terhadap Muharram dalam kalender Hijriah. Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram Islam yang mencetuskannya. Muharram mendapat julukan bulan Allah atau Syahrullah, yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan bersejarah bagi nabi-nabi. Bulan pertama dalam hitungan kalender Komariah ini terdapat anjuran amalan sunnah. Di antaranya adalah puasa dan memperbanyak sedekah. Sultan Agung sebagai penguasa Mataram yang kekuasaannya sangat luas di Jawa, tak serta-merta menggunakan penanggalan Hijriah. Ia justru memadukannya dengan tarik saka yang selama itu masih digunakan, agar perayaan-perayaan keagamaan dapat diadakan bersamaan waktu dengan seluruh umat Islam. Diputuskan untuk menerima asas tahun Komariah yang dibagi menjadi 12 bulan siladik dengan masing-masing 29 hari. Malam 1 Suro juga berkaitan dengan peristiwa 10 Muharram 61 Hijriah saat Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, dibunuh pasukan Yazid bin Muawiyah dalam konflik politik yang berkepanjangan. Hari itu disebut sebagai Hari Asyura. Menurut Prapto Yuwono, pengajar sastra Jawa di Universitas Indonesia, meski Suro diambil dari kata Asyuro, tapi Sultan Agung tidak pernah menjelaskan alasan dalam menamai bulan tersebut. Secara umum, 1 Muharram dan malam 1 Suro adalah sama. Yang membedakan keduanya hanyalah dalam hal penyebutan dan tradisi yang mengiringinya. Jika 1 Muharram adalah penanda tahun baru Hijriah, 1 Suro adalah tradisi serupa dalam budaya Jawa. Dalam menyambut bulan Muharram atau Suro, ada sebagian masyarakat yang melakukan pengajian. Biasanya dilakukan setelah sholat berjamaah maghrib atau isya di musola atau masjid. Ustadz atau pemuka agama setempat memimpin zikir bersama, lalu mengisi tausiah tentang introspeksi diri, membaca amalan doa menyambut tahun baru Islam, dan ditutup dengan makan bersama.
Salah satu keunikan menyambut bulan Syuro atau Muharram ini dilakukan oleh beberapa masyarakat dengan melakukan pawai obor keliling. Makna dari pawai obor ini adalah mengajak untuk meninggalkan kegelapan atau hal buruk menuju cahaya atau kebaikan. Sumber mata air keramat, sungai, laut, atau sendang ramai dikunjungi pada saat malam 1 Syuro. Sebagian masyarakat percaya mandi di malam 1 Syuro memiliki khasiat baik rohani atau jasmani. Ritual mandi malam dilakukan dengan niat dan tujuan menyucikan diri dari kotoran jiwa sebagai simbol pertaubatan kepada Sang Maha Pencipta. Kenapa harus malam? Malam hari atau tengah malam dipercaya merupakan waktu yang tepat untuk bermunajat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhu dingin dapat merangsang saraf-saraf yang lemah atau kurang peka terhadap sesuatu, baik secara lahiriah atau batiniah. Bagi sebagian masyarakat, kepercayaan Jawa ini bukan didapat asal-asalan. Leluhur Jawa memohon petunjuk kepada Sang Maha Pencipta dengan ritual ibadah dan laku puasa. Hal tersebut dilakukan untuk menyucikan diri, baik secara lahiriah dan batiniah, untuk menerima petunjuk dari Sang Maha Pencipta. Menyambut Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Jawa, ada tradisi yang biasa dilakukan pihak keraton atau kabupaten-kabupaten tertentu, yaitu kirap pusaka dan jamasan pusaka. Ritual kirap pusaka dilakukan dengan membawa pusaka leluhur keliling di lokasi tertentu sambil berzikir. Makna yang terkandung yaitu mengharapkan Allah melindungi daerah tersebut dari malapetaka dan mengharap berkah. Hanya kirap pusaka yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat dan wisatawan. Untuk ritual mencuci pusaka dilakukan tertutup oleh pihak keraton atau kabupaten-kabupaten tertentu karena dianggap sakral. Mencuci benda pusaka atau dalam bahasa Jawa disebut jamasan pusaka. Mengapa ritual itu dilakukan setiap malam 1 Syuro? Benda pusaka dianggap sakral. Orang Jawa melihat benda pusaka sebagai visualisasi dari laki-laki, yang artinya imam atau pemimpin. Salah satu visualisasi itu adalah keris atau pusaka. Orang Jawa percaya jika pusakanya itu terawat dengan baik, tentu dia akan berakhlak baik, dan sebaliknya. Benda pusaka itu dapat diartikan sebagai penggambaran diri seseorang. Oleh karena itu, harus selalu dirawat dengan cara dicuci setiap pergantian tahun. Menurut tradisi keraton, penyambutan Tahun Baru Jawa atau bulan Syuro memang tidak lepas dari kegiatan-kegiatan untuk introspeksi diri yang dikaitkan dengan perbuatan masa lalu atau tahun lalu. Tradisi bulan Syuro dianggap sebagai upaya untuk menemukan jati diri agar selalu tetap eling lan waspodo, dari mana sangkat paraning dumadi, harus tetap ingat siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Sedekah laut merupakan salah satu kebudayaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Tradisi ini dikemas sebagai acara syukuran, dipimpin oleh pemuka agama setempat, melakukan doa bersama, sedekah makanan, dan lain-lain. Ada juga yang melakukan ritual lain, yaitu tumpeng, yang kemudian dilarung ke tengah laut. Pegelaran wayang kulit, rebana, pasar tradisional,
dan berbagai pagelaran seni khas daerahnya. Kita ambil contoh, ritual tumpeng yang berisi hasil bumi didoakan terlebih dahulu oleh pemimpin agama setempat sebagai wujud syukur atas rezeki dari Allah atas melimpahnya hasil bumi dan mengharapkan keberkahan. Setelah dilakukan proses doa bersama, tumpeng tersebut dibagikan kepada warga sekitar sebagai wujud dari sedekah. Dan ada juga yang dilarung di tengah lautan. Tolong dukung channel kami dengan subscribe, like, dan share jika konten yang kami sediakan bermanfaat. Terima kasih.